adalah ada perbedaan penyajian data yang ada di Siskedes dengan yang ada di APBBK Kampung. Itu juga nanti perlu kami cross check. Dan yang saya lihat di sini adalah terkait dengan ada ketidaktransparansi ya dari kepala kampung pada masyarakat, dan lebih kepada bagaimana sebetulnya melibatkan Bamuskam dalam hal ini untuk bersama-sama menyepakati apa kira-kira yang mau dilakukan di kampung itu. Itu mungkin yang saya lihat di itu. Tetapi dari hasil teman-teman yang melakukan pengecekan fisik di lapangan, bahwasannya bahwa memang ada beberapa kegiatan-kegiatan memang dilaksanakan ya, terutama di kampung Aso 8. Hanya yang menjadi permasalahan di sini adalah transparansi dari kepala kampung kepada masyarakat itu yang memang belum dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak ada kesepakatan dengan Bamuskam kegiatan-kegiatan apa yang seharusnya memang harus dilakukan yang menjadi kesepakatan bersama yang ada di kampung Aso 8 itu. Dan terakhir akan secepatnya berdasarkan data-data yang tambahan masuk dari kampung ini akan kita sampaikan kepada kepala daerah, karena terus terang kita di sini adalah bukan eksekutor, kita hanya memotret kondisi yang ada di kampung Aso 8 itu. Saya kira demikian. Kemudian yang dari Aso 3 sendiri? Aso 3 kami karena ini masih baru, kita hanya menunggu surat pengaduan. Kalau memang itu silakan bikin pengaduannya berdasarkan bukti-bukti yang dia peroleh. Sampaikan, bisa melalui kita, bisa juga melalui kepolisian, bisa juga melalui teman-teman kejaksaan kalau memang dia punya bukti yang cukup ya, bukti awal yang cukup untuk melakukan pendalaman lebih lanjut atas pelaporan masyarakat. Kita juga stay ya, menunggu kalau memang itu disampaikan ke kita. Bang, kira sanksi apa ketika yang di Aso 8 tidak valid? Terkait dengan sanksi apa segala macam, putusan kepala daerah. Kita hanya memotret kondisi Aso 8, faktanya seperti ini hari ini. Ya, nanti hal-hal itu akan kita tuangkan dalam laporan kita, disampaikan kepada kepala daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2017 ya, tentang laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Saya kira seperti itu. Nah, tadi Pak, sesuai pengakuan dari masyarakat sendiri ada di desa Dohi ya, ya, itu ada LKPJ yang selama 2 tahun berturut-turut itu belum disampaikan ke Bamuskam, dan setelah diklarifikasi ke inspektorat, ternyata di inspektorat juga belum. Laporan pertanggungjawaban itu kita sudah mengujinya, terutama kegiatan di lapangan ya, dan ternyata itu tadi tim kami yang turun ke lapangan itu memang ternyata barangnya ada. Cuman yang menjadi persoalan di sini adalah hasil kesepakatan berita acara yang dengan Bamuskam itu yang tidak ada. Makanya masyarakat bertanya kan ceritanya ini. Tetapi faktanya sesuai dengan APBK Kampung, kegiatannya memang fisiknya ada di lapangan. Tapi apakah benar LKPJ selama 2019-2020 itu belum diserahkan oleh pihak pemerintah kampung? Kalau laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan ke BPMK, Pak. Laporan BPMK ketika misalnya kita melakukan seyogianya memang laporan itu disampaikan tembusan juga ke sini. Cuman memang kita tidak. Selama 2 tahun tidak terima ya? Artinya kita tidak dapat, hanya sampaikan ke teman-teman yang ada di BPMK gitu, di kita. Nah, kita laporan itu kita peroleh ketika kita sudah melakukan audit pendalaman ya terhadap permasalahan yang ada di Aso. Nah, himbauan untuk seluruh kepala kampung Sekerom kira-kira. Ya, harapan kita adalah ketika melaksanakan kegiatan itu ya libatkanlah masyarakat, terutama Bamuskam ya, untuk menyepakati kegiatan-kegiatan apa yang harusnya dilakukan selama 1 tahun. Itu yang pertama. Kedua, tidak usah takut dengan yang namanya transparansi. Semua kegiatan itu dituangkan aja di papan pengumuman di kantor desa. Nah, ketika itu dilakukan, saya pikir desa itu aman jalan. Demikian juga yang BLT itu tidak perlu ditutup-tutupi. Disampaikan aja di papan pengumuman desa bahwa desa ini akan menerima BLT sekian dari dana, katakanlah dana-dana yang bersumber dari dana desa. Sehingga nanti ya nama-nama itu di antara masyarakat desa juga bisa saling mengawasi. Oh, ini orang ini bukan dari sini umpama ya. Oh, ya masyarakat ini memang layak, dia memang orang yang patut beri bantuan BLT semacam itu. Jadi menurut saya itu selain tadi misalnya ada kesepakatan dengan teman-teman Bamuskam, di samping itu juga ya
ada transparansi melalui penyampaian di papan-papan pengumuman di kantor kelurahan setiap kegiatan, kemudian termasuk juga tadi misalnya yang data penerima BLT itu. Terhadap masyarakat sendiri Pak, supaya ada hubungan yang saya berharap, saya berterima kasih, apresiasi dengan masyarakat karena terus terang yang saya bilang yang namanya pengawasan itu ada 8 lapis ya, ada masyarakat, ada kelompok pemerhati, ada teman-teman wartawan juga. Ya, kemudian tingkatan di atasnya, tingkat level yang kedua itu ada kepala distrik. Kemudian di atas kepala distrik itu ada BPMK selaku dalam hal ini dia selaku leading sektor ya. Leading sektor untuk pembinaan kampung-kampung. Baru masuk yang namanya yang poin ke-6 itu APIP, kepolisian, kejaksaan. Ini berapa lapis? 8 lapis. Nah, kita bekerja bersama-sama, lihat bersama-sama, karena terus terang kita juga tidak akan mungkin bisa menjangkau semua 91 kampung, Pak. Kita sama-sama ada informasi yang betul-betul akurat, kemudian memang datanya cukup, ya kita sama-sama dalami. Tapi kita juga harus legowo kalau memang misalnya hasil pendalamannya memang tidak cukup bukti, ya memang kampung-kampung itu ya tidak layak juga untuk misalnya diberitakan yang tidak layak menurut saya. Artinya kalaupun saya sependapat kalau misalnya kampung-kampung yang tidak benar, ya kita kembali kepada kepala daerah untuk misalnya melakukan panis atau keputusan ya. Prinsipnya kita di sini adalah hanya melakukan pemotretan foto kegiatan, kondisi yang ada, kita laporkan sedetail mungkin. Terus Pak, mengenai maraknya rentenir yang memberikan bunga, sikap inspektorat kepada rentenir? Pada prinsipnya perbuatan itu tidak benar, itu perbuatan oknum, ya. Dan sebetulnya dalam hal ini setiap kesempatan bupati kami ketika melakukan pendistribusian ya dana desa itu sudah diingatkan, Pak. Sudah diingatkan bahwa dana desa itu tidak boleh digunakan untuk melakukan pembayaran hutang. Itu urusan pribadi, bukan hutang yang ada di kampung, urusan pribadi. Itu saya catat betul. Ada berapa kali saya mengikuti pimpinan saya, kepala daerah, setiap kali untuk melakukan penyaluran dana kampung. Bahwa dana kampung itu digunakan untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu berdasarkan kesepakatan dengan Bamuskam. Jadi tidak ada untuk bayar-bayar hutang, Pak. Hutang itu urusan pribadi. Itu yang saya tangkap dari berapa kali saya mengikuti pendampingan dengan kepala daerah ke kampung-kampung. Apakah akan ada survei dari inspektorat juga mengenai aturan khusus untuk rentenir, perbuk atau apa begitu mengenai bunga? Karena itu kategorinya seperti koperasi ya. Koperasi mengenai bisa dianggap ilegal koperasi, rentenir kan seperti harus berbadan hukum koperasi seperti itu. Ya, pada prinsipnya untuk hal ini memang ada OPD terkait untuk bisa mendalami seperti dinas koperasi ya terkait ini. Tapi satu pernyataan saya bahwa yang namanya dana desa tidak boleh digunakan untuk membayar hutang, apalagi itu pinjaman pribadi yang mengorbankan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu. Komitmen saya seperti itu, dan Pak Bupati sudah berkali-kali menyampaikan hal ini terkait dengan rentenir-rentenir yang memang itu setiap kali kegiatan untuk penyaluran dana desa, beliau sering menyampaikan itu agar itu dana desa itu bukan dipakai untuk bayar bayar hutang ya, walaupun itu sumber rentenir ya itu tidak mau tahu. Yang jelas dana desa yang sekarang disalurkan berapa tahap yang disampaikan oleh kepala daerah, ya harapannya itu kepentingan masyarakat yang ada di kampung itu untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung itu.